Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Husnul Fadilah dengan NIM 19872030323. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi dari mata kuliah Ekonomi Syariah yang diampu oleh dosen Ibu Fofi Sinta BME. Pertama yaitu tentang pentingnya fondasi ekonomi syariah dalam perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Baik, dalam Islam, berbisnis dalam ekonomi sudah mempunyai dasar yaitu dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, berikut dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis harus memenuhi perilaku, yaitu dengan kepercayaan, keadilan, dan kejujuran, serta sesuai dengan syariat agama yang telah ditentukan oleh negara. Ekonomi syariah yaitu ekonomi rabbaniyah, ilahiyah, dan ekonomi insaniyah dalam pertengahan. Dalam aktivitas masyarakat di Indonesia, mengetahui bahwa landasan atau fondasi ekonomi syariah dari Al-Quran dan Al-Hadis sebagaimana yang dijelaskan. Fungsi syariah dalam ekonomi syariah ada dua, yaitu sebagai pengatur dan sebagai pelindung. Syariah Islam memiliki peran yang sangat vital dalam masyarakat. Jadi, jika masyarakat menjalankan, maka dapat dipastikan akan mencapai puncaknya, yaitu masyarakat yang harmoni, aman, damai. Ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai kegiatan maupun praktek ekonomi yang dilakukan sebagai upaya dalam pemenuhan hajat hidup masyarakat sebagai sarana mencapai kebahagiaan atau falah di dunia maupun di akhirat. Konsep-konsep dasar ekonomi syariah yaitu ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dalam perilaku masyarakat. Poin yang ketiga, tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang keempat, suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian. Poin yang terakhir, sebuah cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia-manusia melalui suatu hal dan suatu alokasi serta distribusi sumber daya masyarakat. Prinsip dasar dari ekonomi syariah, yang pertama kebebasan individu, baik kebebasan tentang hak dan kewajiban individu tersebut, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dan batas yang wajar, jaminan sosial, distribusi kekayaan, larangan menumpuk harta, serta kesejahteraan individu. Untuk menuju falah, harus memenuhi nilai dasar, nilai instrumental, nilai filosofis, nilai normatif, dan prinsip dasar. Paradigma ekonomi Islam dalam teori yang dijelaskan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution, yaitu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Paradigma sistem ekonomi Islam ada dua. Yang pertama, paradigma umum, dan yang kedua, paradigma khusus. Perbandingan sistem ekonomi suatu negara
didasarkan atas seberapa jauh institusi kepemilikan, insentif, dan pembuat keputusan mendasari semua aktivitas ekonomi. Ciri sistem ekonomi kapitalis ada 6. Yang pertama yaitu memiliki kebebasan memiliki harta secara perorangan. Yang kedua, persaingan bebas. Yang ketiga, kebebasan penuh. Yang keempat, mementingkan diri sendiri. Yang kelima, harga sebagai penentu. Dan yang keenam, campur tangan pemerintah minimum. Sedangkan ciri sistem ekonomi sosialis yaitu kepemilikan harta dikuasai negara. Setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dan disiplin politik yang tegas dan keras. Poin yang keempat, tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kelima, proyek pembangunan dilaksanakan negara. Dan yang terakhir, posisi tawar-menawar individu terbatas. Pengertian harta. Pengertian harta atau mal perlu dipahami dengan baik karena terkait dengan fokus fikih muamalat maliyah yaitu harta atau mal. Fikih muamalat maliyah yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara yang mengatur hubungan atau interaksi manusia dalam kehidupan dunia khususnya yang terkait dengan urusan harta. Macam-macam kepemilikan. Mengenai macam-macam kepemilikan termasuk mengenai sebab-sebab kepemilikan individu dan sebagainya. Dijelaskan dalam harta dalam mata kuliah dasar ekonomi Islam. Jadi, pada persinggungan atau overlapping antara objek studi fikih, muamalah dan objek studi Islam, fikih muamalah merupakan bagian integral dari sistem ekonomi. Masuk dalam bab riba. Riba adalah al-ziyadah, pertambahan, baik pada zat sesuatu itu sendiri, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berarti hiduplah bumi dan suburlah. Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syarak, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis yang nyata. Macam-macam riba. Yang pertama yaitu riba nasi'ah dan yang kedua riba fadl. Riba nasi'ah yaitu tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh si pemberi hutang dari si penghutang sebagai imbalan atas tempo. Sedangkan riba fadl adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan dengan menambahkannya. Untuk goror adalah al-khatar, pertaruhan. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-goror adalah yang tidak jelas hasilnya. Dalam syariat Islam, jual beli goror ini terlarang dengan dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, melarang jual beli al-khosoh dan jual beli goror. Goror ditinjau dari segi peristiwa. Yang pertama, jual beli makdun, belum ada. Yang kedua, jual beli barang majhul, tidak jelas. Dan yang ketiga, jual beli yang tidak dapat diserah terimakan, jual burung di langit, contohnya seperti itu. Dan bab tentang maisir atau judi dalam bahasa Arab sebagaimana dalam Mujam Wasit adalah segala bentuk taruhan. Istilah maisir digunakan untuk taruhan orang Arab dengan menggunakan anak panah atau bermain dengan anak panah dalam segala hal. Baik maisir itu sebagai contohnya kayak pertaruhan seperti ya judi, togel, dan dalam bab konsumsi, prinsip konsumsi dalam Islam. Dalam Islam terdapat 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah konsumsi yang halal,
Yang kedua, melakukan konsumsi terhadap orang atau barang dengan suci dan halal. Dan yang ketiga, tidak berlebihan dalam melakukan konsumsi. Definisi produksi. Dr. Muhammad Rawas Qolazi memberikan pendanaan kata produksi dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang dari kata al-intaj yang secara harfiah dimaknai dengan ijadu, si alatin au khidmatin, mewujudkan atau mengadakan sesuatu barang atau jasa. Berproduksi menurut syariah. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi, menurut Yusuf Al-Qaradawi. Yang kedua, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Yang ketiga, dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya Islam menyukai kemudahan, menghindari mudorot dan memaksimalkan manfaat. Berproduksi menurut syariah. Yang keempat yaitu kegiatan produksi dalam rangka mewujudkan maslahah, yakni mewujudkan harta sebagai qiyam atau kehidupan. Yang terakhir, berproduksi bukan semata-mata mencari laba atau untung, tetapi juga mewujudkan manfaat bagi kemaslahatan umat secara umum. Dan prinsip-prinsip dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan atau pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan yang tertentu saja. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan yaitu sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan. Konsep makro disebut dengan government expenditure. Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekunder adalah tercapainya kesejahteraan yang dihidupkan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem Islam bila dibandingkan kebijakan moneter. Adanya larangan riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibanding kebijakan moneter. Dari berbagai macam instrumen, pajak diterapkan atas individu, jizyah dan pajak khususnya muslim, tanah kharaj dan unsur cukai atas barang impor dari negara yang mengenakan terhadap perdagangan kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Tujuan pembelanjaan dalam pemerintahan Islam yaitu dengan pengeluaran yang pertama, pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat. Yang kedua, pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan. Yang ketiga, pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif. Yang ketiga, pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif. Dan yang keempat, pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi. Yang kelima atau yang terakhir, pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar. Masuk ke bab umum kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Syekh Abdul Qadim Zalum, Sistem Keuangan Negara Islam Khilafah. Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan otoritas moneter bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Tinjauan uang dalam perspektif Islam. Uang yaitu ukuran harga, media transaksi, media penyimpanan nilai atau kekayaan. Tinjauan uang dalam perspektif Islam. Konsep uang. KBBI.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Alat penukar atas standar pengukur nilai yang dikeluarkan pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain. Kasmir, alat pembayaran umum, pembayaran utang, pembelian barang pada suatu wilayah tertentu. Fikih Islam, alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Jenis uang berdasarkan konsep ekonomi Islam. Commodity money, alat tukar yang memiliki nilai komoditas apabila tidak digunakan sebagai uang. Dan fiduciary money, uang yang dijamin tidak lagi dikaitkan pada logam mulia rentan inflasi. Fungsi. Dalam sistem keuangan syariah, ada dua konsep penting yang berdasarkan fungsinya. Yang pertama, uang adalah sesuatu yang mengalir, dan yang kedua, uang sebagai milik masyarakat umum, bukan monopoli perorangan. Kebijakan moneter ini dilakukan oleh otoritas moneter, instrumen kebijakan moneter konvensional, yaitu A. Kebijakan pasar terbuka, B. Penentuan cadangan wajib minimum, yang ke C. Penentuan discount rate, dan terakhir moral suasion bank sentral. Sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk jasa dari keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu prinsip syar'i dan prinsip tabi'in. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Perannya adalah lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari empat aspek. Yang pertama yaitu jasa-jasa penyediaan finansial, yang kedua kedudukannya dalam sistem perbankan, dan yang ketiga sistem finansial, dan yang terakhir sistem moneter. Baik, setelah materi yang saya simpulkan dari silabus ekonomi syariah yang terdapat dalam 14 silabus yang saya rangkum menjadi satu. Terima kasih untuk dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.